Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di sini saya akan membuat video mempresentasikan hasil proposal PTK saya yang berjudul Peningkatan hasil belajar matematika pada materi pecahan dan operasinya dengan menggunakan pendekatan matematika realistik pada siswa kelas 4 SD Rejang Lebong. Adapun beberapa isi proposal PTK saya terdiri dari bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan istilah. Baiklah, yang pertama bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang masalah pada proposal PTK saya ini menghadapi era globalisasi yang diiringi dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, seseorang dituntut untuk mampu memanfaatkan implementasi dengan baik dan juga cepat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan bernalar tinggi, serta memiliki kemampuan untuk memproses informasi sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan iptek. Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Artinya, objek matematika berada dalam pikiran alam manusia, sedangkan realisasinya dengan menggunakan benda-benda yang berada di sekitar kita. Sifat abstrak ini menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam matematika. Baiklah, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di kelas 4 SD Rejang Lebong, banyak sekali penyebab kurangnya hasil belajar matematika materi penjumlahan dua pecahan. Di antaranya, yang pertama, guru masih menggunakan pendekatan lama, yaitu seperti ceramah. Yang kedua, guru masih berpatokan menggunakan textbook dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, guru tidak menghubungkan materi dengan dunia nyata siswa. 4. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima adalah guru hanya mengukur keberhasilan pembelajaran dari hasil tes ulangan siswa. Baiklah, selanjutnya C. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik pada siswa kelas 4 SD Rejang Lebong pada materi pecahan dan operasinya. Pengamatan lebih difokuskan pada keterlaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik sebagai upaya peningkatan hasil belajar materi pecahan dan operasinya. Nah, yang selanjutnya yang D, rumusan masalah. Berdasarkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 09 Rejang Lebong, materi penjumlahan dua pecahan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan pendekatan matematika realistik pada materi pecahan dan operasinya di kelas 4 SD Rejang Lebong. Yang kedua, bagaimana peran dan minat siswa terhadap penggunaan pendekatan matematika realistik pada materi pecahan dan operasinya. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa kelas 4 SD Rejang Lebong pada materi pecahan dan operasinya setelah menggunakan pendekatan matematika realistik. Selanjutnya E. Tujuan penelitian. 1. Menerapkan pendekatan matematika realistik di kelas 4 SD Rejang Lebong pada materi pecahan dan juga operasinya. Yang kedua,
Mengetahui peran dan minat siswa kelas 4 SD Rejang Lebong terhadap pendekatan matematika realistik pada materi pecahan dan juga operasinya. 3. Mengetahui hasil belajar siswa kelas 4 SD Rejang Lebong pada materi pecahan dan operasinya. Selanjutnya yang F, manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1. Manfaat secara teoritis, yaitu dapat menjadi bahan informasi ilmiah bagi praktisi pendidikan mengenai pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik, serta dapat menjadikan referensi dalam upaya pengoptimalan pembelajaran matematika, materi pecahan, dan juga operasinya. Yang kedua, secara praktis bagi peneliti dan guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat pada materi pecahan dan juga operasinya. Kedua, bagi sekolah sebagai masukan dan dasar pemikiran untuk mengoptimalkan pembelajaran matematika sesuai dengan pendekatan yang tepat. Dan yang C, bagi pembaca, memberikan informasi tentang pelaksanaan pembelajaran matematika, materi pecahan dan operasinya menggunakan pendekatan matematika realistik. Dan yang terakhir adalah G, batasan istilah. Untuk menghindari penafsiran berbeda terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini, berikut dijelaskan istilahnya sebagai berikut. 1. Peningkatan. Hasil belajar adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan hasil belajar yang lebih optimal lagi. Kedua, peningkatan. Hasil belajar tingkatan berhasil apabila siswa paham dengan materi yang diberikan oleh guru dengan ditandai minimal 75% siswa meningkat hasil belajarnya dan aktivitas siswa meningkat. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang A, hakikat belajar. Pengertian belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar juga dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui pengalaman. Menurut Surya Muhammad, definisi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan dari penjelasan definisi belajar ini ialah proses perubahan tingkah laku akibat dari perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slameto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu atau intern, dan faktor yang berasal dari luar individu atau ekstern. Dalam faktor intern dikelompokkan menjadi 3 faktor, antara lain faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacatan tubuh, faktor psikologis yang meliputi inteligensi, perhatian, minat, bakat, dan motif, kematangan, serta kesiapan. Sedangkan faktor terakhir adalah faktor kelelahan. Sedangkan dalam faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya adalah B. Hakikat belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan peristiwa yang bersifat internal yang terjadi di dalam diri seseorang. Peristiwa tersebut dimulai dari adanya perubahan kognitif atau pengetahuan, kemudian berpengaruh kepada perilaku. B. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 2 faktor pertama, yaitu faktor dari dalam diri siswa atau faktor internal, dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor eksternal. Selanjutnya yang C, matematika realistik. Hakikat pendekatan matematika realistik merupakan salah satu pembelajaran matematika yang berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ialah matematika realistik.
Seperti yang dikatakan oleh Zulkardi bahwa Realistic Mathematics Education atau RMA atau pendekatan matematika realistik adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real. Nah, selanjutnya yang B, langkah-langkah pembelajaran matematika realistik. Wahyudi dan Chris Wandani mengemukakan bahwa langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan matematika realistik adalah sebagai berikut. 1. Memahami masalah atau soal konteks. 2. Menjelaskan masalah kontekstual. 3. Menyelesaikan masalah secara kelompok atau individu. 4. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dan yang 5. Menyimpulkan isi diskusi. Selanjutnya yang D. Pecahan. Nah, menurut Mustaqim dan Ari, pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Materi pecahan adalah salah satu materi yang diajarkan pada kelas 4 sekolah dasar. Adapun materi yang dipelajari dalam pecahan tersebut seperti 1. Menjelaskan arti pecahan dan urutannya meliputi mengidentifikasi dan mengikuti menyederhanakan pecahan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pecahan yang senilai dan menyederhanakan pecahan. 3. Penjumlahan pecahan. Melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut dan melakukan pecahan berpenyebut tidak sama. 4. Mengurangkan pecahan. Melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama dan melakukan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Dan yang 5 adalah menyelesaikan yang berkaitan dengan pecahan. Contohnya, ibu membeli sebuah kue besar. Kue tersebut dibagikan kepada anaknya yang berjumlah 2 orang. Berapakah jumlah yang diperoleh masing-masing anak? Jawabannya, 1 kue dibagi 2 anak dan masing-masing mendapatkannya. Selanjutnya yang F, kerangka pikir penelitian. Salah satu karakteristik matematika adalah mempunyai kajian objek yang abstrak. Sifat abstrak ini menjadikan banyak siswa kesulitan dalam matematika. Pembelajaran matematika saat ini lebih cenderung bagaimana matematika dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Bukan sebaliknya, objek nyata digunakan sebagai membentuk konsep matematika. Selanjutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Penelitian pendekatan hasil belajar matematika. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian tindakan ini mengambil bentuk penelitian tindakan kelas kolaborasi, di mana peneliti berkolaborasi dengan guru yang tergabung dalam satu tim untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam praktik pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah B. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022, yaitu pada tanggal 27 April 2022. Tempat penelitian ini dilakukan di kelas 4 SD Rejang Lebong. Selanjutnya yang C, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, yakni siswa, guru, dan teman sejawat dan kolaborator. 1. Siswa. Untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru. Untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran matematika menggunakan pendekatan matematika realistik yang dipadu dengan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam topik bangun ruang serta aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, teman sejawat dan kolaborator. Dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat implementasi PTK secara komprehensif, baik dari sisi siswa ataupun guru. Selanjutnya D, teknik pengumpulan data. A, observasi. Diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian. Menurut Ari Kunto, observasi atau mengamati adalah menatap kejadian, gerak, atau proses. Selanjutnya yang D, tes. Merupakan alat penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang memiliki jawaban benar dan salah atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan inteligensi untuk menyelesaikan masalah soal matematika. Selanjutnya yang E, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Chemisten M.C. Taggart. Model visualisasi bagian yang disusun oleh Chemis dan M.C. Taggart ini adalah sebagai berikut.
yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua, tindakan atau acting. Yang ketiga, observasi atau observing. Dan yang terakhir, refleksi atau reflecting. F. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, untuk kepentingan mengumpulkan data digunakan beberapa instrumen antara lain: A. Lembar observasi, berisi pencatatan yang menggambarkan aktivitas peneliti dan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. B. Wawancara, dilakukan tidak struktur pada siswa, artinya hanya dilakukan pada siswa yang dipilih tentang aktivitas dan tanggapan dan lain-lain. 3. Jurnal harian, berisi catatan kejadian yang terdapat dalam lembar observasi. 4. Bahan ajar, dan yang terakhir adalah lembar evaluasi, berupa soal ulangan isian sebagai tolak ukur kompetensi siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang G. Langkah-langkah penelitian. Ada personal yang terlibat, penyusun instrumen pembelajaran, skenario, tindakan. Berisi penyusunan perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, selanjutnya ada indikator keberhasilan. Apabila penggunaan matematika realistik ini telah meningkat, maka hasil belajar matematika siswa lebih dari 75%, maka penelitian akan dihentikan. Dan yang terakhir adalah uji keabsahan data. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat ditanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, perlu dilakukan uji keabsahan. Adapun uji keabsahan yang dapat dilaksanakan ialah 1. Credibility, yaitu meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Yang kedua, triangulasi. 3. Analisis kasus negatif. Dan 4. Menggunakan bahan referensi. Dan yang terakhir adalah mengadakan member check. 2. Respondability. Dan selanjutnya confirmability. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi mengenai proposal PTK saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.